seperti emas yang terkubur di dalam tanah. Ada seorang pebisnis yang expert di Betul. satu bisnis proses itu, hanya Betul. sekarang sedang tidak melakukannya. Iya, karena habis jatuh bisnisnya. Habis jatuh bisnisnya. Loh, Iya. bukannya kita ngeri kalau kita ngambil orang yang habis mengalami kejatuhan bisnis, Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel saya, Rudy Miftah Farid. Dan hari ini spesial. Video ini akan membuat Anda standby di video pun juga di channel ini. Kenapa? Karena saya sedang bersama dengan satu tokoh muda, pengusaha, pebisnis, properti syariah yang ajib, yang keren, yang insya Allah amanah di Bandung. Siapa dia? Tommy Haji Nugroho. Kita akan berbincang dengan beliau ini salah satu best friend saya di 4 tahun ini. Masya Allah. 4 tahun ya sebutin ya, nggak apa ya. Dan beliau ini luar biasa. Saya tahu profil beliau ini adalah yang ekstrim dulu ya, yang ekstrim. Selain memang beliau aktivitasnya banyak sekali dan sekarang juga masih aktif, bahkan sedang mendalami bisnis atau juga trading dan investasi. Itu mainan kita, itu hancak kita ya. Saya akan mulai saja. Mas Tommy, apa kabar? Alhamdulillah baik, Kang. Luar biasa. Mas, ya kita juga bersyirikah ya di salah satu proyek properti syariah yang di Soreang. Ya, Saya juga bekerja sama dengan beliau dan wow, banyak pengalaman kalau udah di guide sama beliau tuh luar biasa ya. Saya juga termasuk termasuk guru saya nih untuk masalah mindset bisnis. Wah, ini Mas Tommy, ada dua hal yang benar-benar ingin saya tanyakan. Ya, yang pertama adalah hal-hal apa saja yang harus diperhatikan ketika kita ingin memulai berbisnis dan mengembangkan bisnis. Itu satu. Ya. Yang keduanya adalah resiko apa sih yang benar-benar harus kita pahami juga ketika kita mau bisnis atau mengembangkan bisnis. Yang pertama dulu deh, yang harus diperhatikan di awal itu seperti apa, Mas? Ya, baik, terima kasih Kang Rudy ya. Sudah diberikan kesempatan pada siang hari ini. Jadi yang harus kita perhatikan dalam bisnis, tentunya kita mulai dari diri kita sendiri, Kang Rudy. Jadi kita apa yang ingin kita dapatkan dari suatu bisnis yang kita jalankan. Tentunya itu dulu, Kang. Goals-nya. Sebelum mana? Iya, betul. Apa yang ingin kita dapatkan? Betul. Wow. Dari suatu bisnis. Uang dong, banyak gitu ya. Bisa jadi ya, bisa jadi. Tapi apa yang dimaksud oleh Mas Tom ini? Iya. Yang pertama, dari bisnis ini bayangan kita kalau berbisnis maka kita akan dapat banyak uang, betul nggak? Iya, betul. Gitu ya. Yang kedua, kita akan dapat banyak waktu, misalnya seperti itu. Yes. Betul nggak? Banyak waktu luang. Banyak waktu luang, atau lebih tepatnya bisa ngatur waktu? Waktu lebih fleksibel. Siap. Oke. Yeah. Gitu. Jadi kita nggak diatur waktu, tapi kita yang kemudian mengatur waktu kita. Iya. Itu seperti itu. Jadi saya berangkat dari suatu keinginan seperti itu, bahwa saya dengan berbisnis maka akan punya kesempatan, yaitu pendapatan yang itu tidak dipatok oleh tempat, waktu, dan tenaga kita. Nah, yang kedua itu adalah fleksibilitas waktu. Wow. Bahkan kita bisa mencapai ke tahap kebebasan finansial. Yang tadi berarti ya? Jatuhnya yang tadi. Dan kebebasan waktu. Artinya kita untuk mendapatkan penghasilan, itu nggak harus menggunakan waktu kita. Seperti itu. Oke. Wow, menarik. Iya. Berarti itu tadi poin pertama kaitan dengan apa yang ingin didapatkan. Berarti dua hal itu sangat mungkin didapatkan ketika kita berbisnis. Insya Allah. Oke. Optimis. Siap. Lanjut, Mas. Apalagi, Mas, yang tadi kenapa kita harus kemudian berbisnis? Iya. Nah, dari situ, dari kedua hal itu, maka antara uang yang kita hasilkan dan kemudian waktu
yang berhasil kita sisihkan itu bisa kita gunakan untuk hal-hal lain yang itu berdampak besar. Oh, siap. Berupa kebaikan yang kemudian berdampak besar. Nah, inilah yang tingkatannya itu lebih tinggi daripada bisnis. Apaan nih? Luar biasa. Iya, misalnya kita berinfak di jalan Allah. Yes. Itu kan perdagangan yang itu tidak merugi. Iya. Sedangkan di tingkat sebelumnya tadi, kita berbisnis, kita mencari profit, itu bisa jadi rugi. Iya, betul. Tapi kalau kita sudah infak, sodako, wakaf, itu berdagang kepada Allah yang itu nggak akan merugi. Oke. Begitu, Kang Ruth. Betul, betul. Nah, jadi kita istilahkan itu seperti bola salju kebaikan yang terus mengalir. Modalnya adalah tadi kita berani memulai berbisnis dengan ilmu bisnis yang sudah terukur mungkin ya. Betul. Oke, dan akhirnya sampai ke tahap tadi, oh kita finansialnya udah freedom, ya udah bebas, finansial udah enak, waktu udah enak. Akhirnya tadi tingkatan yang kedua ya? Iya. Oke. Bisnis di tingkatan berikutnya. Ih, ngiri. Dalam tanda kutip. Seperti itu, Kang Ruth. Masya Allah. Baik, Mas. Lalu kemudian kita masuk ke dimensi dunia lagi, boleh ya, Mas? Boleh. Sangat boleh. Dimensi ikhtiarnya lagi. Tadi kita bicara terkait apa saja yang harus diperhatikan dalam bisnis. Motivasinya luar biasa. Kemudian yang resikonya itu seperti apa? Karena banyak di luaran sana, teman-teman kita nih, wah ini sudah insya Allah menguatkan tekad untuk memulai berbisnis, ingin juga pendapatan yang istilahnya unlimited pendapatan, waktu juga bisa teratur, dakwah bisa oke dan sebagainya. Iya. Tapi resikonya gitu loh, Mas. Betul. Gimana tuh? Resikonya apa sih? Yang menurut Mas Tommy ini benar-benar yang harus sangat diketahui dan dihitung resiko ini. Iya. Untuk resiko itu terkadang atau kemudian banyak yang kemudian mengatakan bahwa suatu perusahaan, suatu bisnis itu akan bertahan di 1 tahun pertama. Itu kurang lebih sekitar 50%. Jadi misalnya ada 10 bisnis yang dijalankan, 1 tahun pertama bertahan. Misal 5. Nah di 5 tahun pertama itu kalau nggak salah sisa sekitar 10%. Iya, tinggal 1 ya? Iya, tinggal 1. Artinya apa? Bisnis itu beresiko. Iya. Nah, bagaimana melewati bisnis yang berisiko itu? Bagaimana kita bisa melewati 5 tahun pertama? Yes. Begitu, Kang Rudi. Nah, kalau kita lebih jeli lagi, apa sih yang dimaksud dengan resiko? Ya. Resiko dalam bisnis. Ya. Begitu kan? Nah, ini akan mudah dijawab oleh orang yang itu sudah ahli di bidang bisnis tersebut. Di bidang bisnis tertentu. Bisnis proses berarti yang kita bicarakan. Iya. Oke. Jadi di 5 tahun pertama ini kita butuh seseorang ya yang ada di sekitar kita. Yes. Yang menguasai resiko tersebut. Artinya yang proven lah ya kaitan dengan bisnis prosesnya. Betul. Oke. Nah, berarti di situ kita harus menggandeng, bekerja sama dengan orang yang sudah ahli di bisnis tersebut. Oke. Berarti kita ikut dulu dalam sebuah bisnis atau di mentor bentuknya atau gimana, Mas? Kaitannya dengan bisnis. Bisnis satu jenis bisnis ya? Iya. Oke, kita mencoba satu jenis bisnis, kemudian tapi kita udah niat, udah motivasi, udah keren dan sebagainya. Pikiran kita adalah bagaimana menghilangkan atau mengecilkan resiko kegagalan, nempel dengan satu bisnis yang udah proven gitu maksudnya. Sebenarnya polanya itu ada beragam, Kang. Oke. Yang pertama, kita tempel, ya. Kita boleh nggak kerja dulu di situ? Bisa kita kerja dulu, atau kemudian langsung bekerja sama. Langsung bekerja sama, gitu ya. Kita langsung bekerja sama dengan orang yang ahli tersebut. Betul. Misalnya, ini pola yang pertama ya. Maka misalnya kita jual tenaga, pikiran, waktu kita untuk mendapatkan keahlian dari seseorang tersebut. Mendapatkan spesialisasi bisnis tersebut. Iya. Oke. Apa yang kita jual? Yang kita jual adalah 80% kepemilikan bisnis kita. Artinya ketika kita bergabung, kita hanya dapat 20%. Nah, yang kedua, bisa jadi kita cari seseorang yang pernah
atau sudah mengalami di bisnis itu Ya. sampai akhirnya menjadi seorang yang ahli di bisnis tersebut, Siap. namun sekarang nggak berbisnis. Kenapa? Orang nganggur. Bukan. Apa nih? Bisnisnya habis jatuh. Oh iya, siap. Siap. Dan Iya, kita siap mencatat, kita siap menyimak pengalaman yang itu seperti emas yang terkubur di dalam tanah. Ada seorang pebisnis yang expert di Betul. satu bisnis proses itu, hanya Betul. sekarang sedang tidak melakukannya. Iya, karena habis jatuh bisnisnya. Habis jatuh bisnisnya. Loh, Iya. bukannya kita ngeri kalau kita ngambil orang yang habis mengalami kejatuhan bisnis, Mas? Iya, kita ambil pengalamannya tadi, kenapa bisa Oke. jatuh. Mhm. Kita ambil pelajarannya. Iya. Nah, kita menyusun langkah yang itu langkahnya itu hasil dari perbaikan jatuh tadi. Kebayang Kebayang nggak? Mas. Kebayang. Kebayang ya? Kebayang. Nah, dia jatuhnya di mana? Mhm. Jangan kita ikuti. Iya. Dan dia juga pasti udah mengevaluasi dong. Betul. Betul. Nah, kita yang kita jalankan itu jalan baru yang itu hasil dari evaluasi. Masya Allah. Itu yang kedua. Betul. Pola yang kedua. Mhm. Jadi kita bekerja sama. Mhm. Nah, yang ketiga itu adalah bisa jadi kita nggak modal tenaga, nggak modal waktu, nggak modal pikiran, tapi modal uang. Ah, siap. Siap. Kayaknya udah dilakukan ya sekarang. lanjut. Modal uang, finance-nya ya nih, yang Kita modal uang, Mhm. kemudian uang itu Ya. digabungkan ke dalam bentuk syirkah. Mhm. Seperti itu. Oke. Kita sebagai investor. Mhm. Sohibul mal ya. Sohibul mal. Mhm. Oke. Berarti ada 3 bentuk ya. Ada Setidaknya ya. Ada 3. Setidaknya ada 3 bentuk. Ini bahasanya bukan menjamin ya. Menjadi wasilah agar kita terhindar dari resiko-resiko yang berat ya, Mas. Betul. Wow. Oke. Setiap pola itu Hmm. punya mekanisme negosiasi masing-masing Yes. supaya mitra kita itu mau bekerja sama dengan kita. Orang itu apa? Gagal. Ya Iya. udah, dicap gagal. Oke. Dia nggak melihat bahwa ini. pengalamannya, Hmm. emas yang terkandungnya, Iya. itu bisa menghasilkan prospek keuntungan pada masa yang akan datang. Taunya ini ini mah pengusaha yang udah gagal, Nah. ngapain kita kerja sama gitu ya, banyak orang Iya, ya. itu mah gagal. Itu salah banget ya cara Salah berpikirnya. banget. Iya, dia nggak bisa mengambil peluang yang tepat.